Ya, salam adik-adik semua. Terima kasih. Pemuritan kita kali ini judulnya Yesus sebagai Tuhan. Ya, kalau ada pertanyaan silakan adik-adik membuat pertanyaannya di di ruangan chatting. Ya. Yesus sebagai Tuhan. Oke. Ya, Galatia 2 ayat 20, silahkan siapa yang bisa baca kira-kira? Grace, silakan Grace. Dibaca Grace. Bentar ya Bang. Udah ada di layar kan? Oke Bang, Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, Galatia 2 ayat 20 ini menjadi tema dari pelajaran kita Yesus sebagai Tuhan. Ya, yang Abang Bol adalah Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupin sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya. Ya, silakan dibuka kameranya adik-adik. Oke. Jadi perlu kita sadarin ya, kita semua yakini bahwa Selvia, Wirawati, Grace, ya, Bobby, bahwa rekan-rekan semua yang ada di sini sudah lahir baru tentunya kan. Kalau sudah lahir baru, ya, maka ada satu keyakinan di dalam diri kita bahwa kita hidup tidak sendiri lagi. Ada Kristus yang hidup di dalam kita. Pertanyaan sekarang gini, siapa Yesus itu? Siapa Yesus? Yesus adalah Tuhan, pencipta alam semesta. Dia adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Tidak ada yang terjadi kalau enggak karena Yesus. Semua yang terjadi di alam semesta ini, semua yang terjadi di dunia ini, semuanya karena Yesus. Yesuslah pencipta Allah. Nah, Yesus yang adalah pencipta Allah, penguasa alam semesta itu, Yesus itu ada di dalam seorang Selvia, ada di dalam seorang Grace, ya. Jadi kalau Yesus ada di dalammu, maka benarlah ayat yang mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi seorang Grace, seorang Nunut, tidak ada yang mustahil. Kalau Nunut tadi ingin menggerakkan kampusnya, KMK-nya, ya, maka tidak ada yang mustahil bagi Nunut. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam dirinya. Yesuslah yang akan mengerjakan di dalam Nunut pekerjaan-pekerjaan ajaib. Selama Nunut, selama Grace, selama Selvia, selama Bobby, selama adik-adik semua yang ada di pemuritan ini, selama kita memberikan diri kita menjadi kendaraan yang bebas dipakai oleh Tuhan, menjadi alat yang bebas Tuhan berotoritas atasnya, maka yang terjadi adalah segala sesuatu bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil. Ya. Rancangan Tuhan atas seorang Selvia adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Itu ada di Yeremia 29 ayat 11. Rancangan ini terjadi atas Selvia ketika Selvia mau
menyerahkan hidupnya kepada Kristus, dan Kristus membawa Silvia ke rancangan itu. Rancangan Tuhan atas Grace adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan masa depan yang penuh harapan. Nah, Grace bisa mencapai ke masa depan yang penuh dengan harapan itu hanya oleh karena Kristus yang membawamu ke masa depan itu. Jadi ketika Grace memberikan dirinya dipimpin oleh Yesus Kristus, dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Allah yang hidup, maka Grace akan mencapai kepada rencana Tuhan. Apa itu? Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan masa depan yang indah. Ada masa depan, bukan rancangan kecelakaan. Ya, jadi benar-benar lekatkan pada diri Nunut, pada Ernauli, Frida, Genti, Feby, ya, pada kalian semua, taruhkan di pikiranmu bahwa aku ini kendaraannya Tuhan, aku ini alatnya Tuhan, aku ini adalah hamba Tuhan, maka Tuhan pakailah aku, bawalah aku ke dalam rencanamu, bawalah aku ke dalam rancangan yang sudah kau tetapkan di sorga. Maka kita doa gini, Bapa, biarlah rancanganmu yang terjadi, kehendakmu yang terjadi di bumi seperti yang kau taruhkan di sorga, di dalam diriku seperti yang sudah kau rancangkan di sorga. Gitu ya. Jadi Kristus yang hidup di dalam aku itu adalah satu pemberitahuan, ya, itu adalah satu informasi, satu berita yang sangat-sangat menggembirakan kita. Ya, misalkan di rumah Wirawati, di tempat kosmu sekarang, Wira, kalaulah lagi bertamu presiden, nginap di situ. Jokowi nginap di situ. Oke. Menurutmu Jokowi nginap sendiri? Pasti ada pas pampres, ada menteri. Heboh kan? Jangan-jangan kamu tidak disuruh melayani makanannya. Kenapa? Sudah siap semua tim. Tapi Jokowi memilih, aku mau nginap di tempat wargaku, Wirawati. Oke? Maka Wira, rumahmu, tempat kosmu itu menjadi istana satu. Levelnya menjadi level istana. Walaupun terbuat dari papan atau gubuk atau apapun, tapi itu sudah dianggap oleh pas pampres menjadi istana. Kenapa? Karena raja ada di situ. Nah, bayangkan Kristus ada di dalam dirimu, Wira. Maka seluruh kekuatan sorga, seluruh malaikat, seluruh kemuliaannya hadir. Jadi nggak main-main ayat ini, luar biasa. Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi bukan aku sendiri lagi hidup. Berarti di dalam Wira itu adalah seperti rumah tubuhmu ini. Di dalammu ada Wira. Coba buka 1 Tesalonika ya. 2 Tesalonika 5. 5 ayat 23. Kita nanti nih kalau nggak selesai, Grace, kita 2 kali pertemuan ya, Grace. Untuk yang ini, Yesus adalah Tuhan, biar clear sekali. Nah, coba Wira baca ini, Wir. Kelihatan, Wir? Kelihatan, Bang. Ya, baca ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh
jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Roh, jiwa, dan tubuhmu, berarti Wira ada 3 bagian. Rohmu, jiwamu, dan tubuhmu. Ya, 3 bagian yang terpisah disatukan. Udah, satukan. Ya. Jadi yang kami lihat sekarang itu adalah Wira, tubuhnya Wira. Ya. Roh dan jiwa itu nggak bisa terlihat dengan mata, tapi kita tahu dari mana? Kalau jiwa-jiwa itu adalah pikiran, perasaan, kehendak. Jadi pemikiran-pemikiran Wira, perasaan, tindakan-tindakanmu itu kan buah dari pemikiran. Kalau roh itu hati nurani, ya, intuisi, baru tempat di mana Allah sama Wira bersekutu. Bagian itu. Nah, di dalam tubuh Wira tadi, ya, yang ini tadi, ya, di sini, di dalam namun aku hidup, ya, Wira sekarang hidup, Frida, Jenti sekarang hidup, oke. Tetapi bukan lagi roh Frida sendiri yang ada di situ, tidak. Bukan lagi roh Wira sendiri yang ada di tubuhmu, tidak. Tapi ada Kristus juga di sana. Oke, ada Kristus di sana. Kristus hidup di sana. Siapa itu pencipta alam semesta itu? Ini. Makanya firman Tuhan bilang, kita ini adalah bait kudus. Allah bersemayam di dalam kita. Allah, roh Allah bersemayam di dalam kita. Bersemayam tinggal. Bukan singgah ya. Tinggal. Beda dengan singgah. Singgah bisa pergi lagi. Singgah ya sebentar perginya. Tinggal di dalam kita katanya. Itulah yang memastikan bahwa kita ketika meninggal masuk surga. Siapa materainya? Roh Allah itu. Roh Allah itu stempelnya, materainya. Sebagai jaminan bahwa seorang wirawati ketika selesai melaksanakan tugas di bumi ini ke surga rumahnya. Kenapa bisa jaminan? Karena roh Allah itulah jaminannya. Roh Allah itu apa? Yesus Kristus juga. Yesus. Jadi, namun aku hidup, ya hidup sekarang, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan ya Kristus yang hidup dalam aku. Berarti Bobby, Yurika, Freli, ya, Selpia, kalian sekarang tidak sendiri. Jadi nggak usah takut ke kamar mandi kalau malam-malam ke belakang. Nggak usah takut. Kenapa? Kalau ada hantunya di situ, harusnya hantunya yang takut sama kalian. Kenapa? Karena kalian berjalan bersama dengan Tuhan, ada Tuhan. Kalau sampai kalian takut, nanti Tuhan di dalammu jadi dalam tanda petik bingung loh. Aku ada di sini kok takut. Nanti sama seperti teguran Tuhan kepada murid-muridnya yang ketakutan waktu ada di dalam perahu yang ada badai. Kan Tuhan bilang, kenapa kau tidak percaya? Kenapa? Karena Tuhan kan istirahat di situ. Tidur santai dia. Karena baru pelayanan. Tidur dia santai. Datang badai. Waktu dia mau ke Geraza kan. Singgah di Geraza. Badai datang. Wah. Tuhan. Kok kamu tidur-tidur aja? Nggak peduli ya. Kita udah mau tenggelam ini. Datang Tuhan. Kenapa kau tidak percaya? Itu kalimat yang sama kepada seseorang yang takut ke kamar mandi waktu malam. Temaninlah gitu kan. Datang Tuhan di dalam hatimu ngomong, kenapa kamu tidak percaya? Danau aja bisa kutengking diam. Nah, gitulah ceritanya. Kira-kira kasih senyum dulu, siapa yang ke belakang? Kalau jam-jam 12, jam 1, temaninlah. Kenapa ada hantu? Kayaknya di sudut-sudut itu dia ngelihat aku.
Jadi ayat ini dahsyat luar biasa. Bagi abang ini dahsyat luar biasa ayat ini. Kristus hidup di dalam kita. Apalagi yang mau kita takutin? Bang, tidak ada duit, Bang. Ya, Kristus nggak akan biarkan kita kelaparan lah. Dia pasti kasih cara agar kamu bisa berkreasi. Waktu tidak ada duit, mereka ditagih pajak, Kristus ngomong sama Petrus, mancing sana, nanti kamu dapat beberapa dirham. Bayar untukku sama untukmu. Selalu ada solusi di dalam Yesus. Nah, kalau kita berdoa, nggak usah jauh-jauh lagi. Kita nggak perlu melihat jauh-jauh. Kenapa? Kita berdoa kepada Yesus, Yesusnya di dalam kita kok. Oke. Jadi, sekali lagi, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Oke, sampai sini. Baru yang berikutnya. Hidup dan hidupku yang kuhidupin sekarang di dalam daging, tubuh ini ya, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini dahsyat juga. Kita memang di dalam daging bisa sakit, dicubit sakit, bisa mengalami luka, ya, bisa kena COVID, ya. Tapi hidup kita di dalam daging ini itu adalah hidup kita yang kita jalani dengan iman percaya bahwa apa? Allah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Begini adik-adik. Lihat. Kita memang berada dalam daging, bisa sakit, bisa mengalami penderitaan, ya. Oke. Tapi semua yang kita alami di dalam daging ini gak perlu khawatir kita karena kita hidup oleh iman. Apa iman kita? Bahwa Allah mengasihi kita, bahkan Allah menunjukkan kasih-Nya dengan menyerahkan dirinya untuk kita. Kalau dia mau mati untuk kita, masa ada lagi yang tidak dia berikan untuk kita? Ini pengertian yang dahsyat sekali. Kristus yang tinggal di dalam dirimu itu, dia tinggal ya sebagai pribadi yang sudah mengasihimu bahkan menyerahkan hidupnya bagimu. Jadi kasih Kristus itu luar biasa. Kalau Kristus yang mengasihi bahkan membeli kita dengan nyawanya, nggak mungkinlah kita disia-siakan. Bayangkan, kamu membeli satu barang dengan begitu mahalnya, pasti kamu jaga barang itu. Oke? Kristus membeli dirimu, membeli saya, membeli kita semua. Kristus membeli seorang Kristus membeli Grace itu dengan nyawanya. Kan nggak mungkin Grace disia-siakan. Oke? Kristus membeli Nunut dengan nyawanya. Jadi nggak mungkin Nunut disia-siakan. Sekalipun Nunut mengalami penderitaan karena masih tinggal di dalam daging, tapi Nunut beriman bahwa apa? Bahwa Nunut dikasihi oleh Tuhan. Sebesar apa kasihnya? Tuhan sampai menyerahkan dirinya untuk Nunut. Jadi kalau kamu tinggal, keluargamu miskin, keluargamu seperti tidak kekurangan, nggak usah khawatir. Ada Tuhan di sana. Ya. Ada Tuhan di sana. Ada Tuhan di dalam dirimu. Oke, ada Tuhan juga di tengah-tengah keluargamu. Inilah dahsyatnya ayat ini, Dek. Sebelum kita lahir baru, kita berada di bawah
kuasa iblis. Bentar, ada yang tidak mute. Selvia. Oke, lanjut. Sebelum kita lahir baru, kita berada di bawah kuasa iblis. Kita hidup dalam pelanggaran dan dosa. Kita mengikuti jalan dunia dan mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya. Di Efesus 2 ayat 1 sampai 2 jelaskan. Inilah kita sebelum lahir baru. Baca seorang Grace, silakan. Tapi semuanya juga baca ya, Grace yang pimpin kita membaca. Semuanya ikut membaca. 1, 2, 3. Silakan Grace. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ini ayatnya. Tapi ini dahulu ya. Semua adik-adik yang ada di sini kan sudah lahir baru. Dulu tidak bisa kalian keluar dari pelanggaran dosa itu, nggak bisa dulu. Sekarang bisa. Sekarang bisa berkata no pada dosa. Kenapa? Karena ada Kristus yang memampukan, ada Kristus di dalam dirimu. Ketika kamu bilang, Tuhan setirlah aku, Tuhan arahkanlah aku sesuai dengan kehendak-Mu, maka Kristus nggak mungkin membawamu ke dalam dosa. Kristus akan membawamu keluar dari semua kebiasaan-kebiasaan buruk. Ketika kita lahir baru, kita menerima dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maka kita meninggalkan pola kehidupan yang lama dan mulai dengan pola kehidupan yang baru. Kita tinggalkan ini semua ini. Roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka terhadap firman Tuhan, maka mereka yang tidak mengikuti firman Tuhan secara otomatis penguasa kerajaan angkasa itu akan bekerja di dalam dia. Semua yang melanggar kebenaran firman Tuhan akan langsung ditelan oleh penguasa-penguasa kerajaan angkasa. Tapi mereka yang mau dipimpin oleh Tuhan nggak bisa ditelan. Keputusan untuk meninggalkan pola hidup yang lama dan berbalik kepada pola hidup yang baru ini disebut sebagai pertobatan. Jadi pertobatan merupakan bukti nyata dari langkah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Jadi judul kita kan Yesus sebagai Tuhan. Apa bukti nyatanya? Pertobatan meninggalkan semua pelanggaran-pelanggaran dan dosa, meninggalkan semua gaya hidup yang lama, meninggalkan semua gaya hidup yang salah. Apa gaya hidup yang baru? Percaya kepada Yesus. Apa gaya hidup yang baru? Tiap pagi saat teduh, cari wajah Tuhan dulu. Apa gaya hidup yang baru? Sebelum tidur, cari wajah Tuhan lagi, berdoa lagi, berserah. Sebelum melakukan kegiatan apapun, gaya hidup yang baru apa? Mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan bilang, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Akui Tuhan, libatkan Tuhan, ikut sertakan Tuhan dalam setiap tingkah laku kita, tindakan kita, keputusan kita. Itulah gaya hidup yang baru. Gitulah gaya hidup seorang petobat. Ya. Jadi pertobatan merupakan bukti nyata dari langkah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Ya. Siap bertobat? Amin. Jadi mulailah pertobatan bukan gini, dilarang ini, dilarang ini, dilarang ini. Aku nggak mau ini, dilarang. Itu baik, tapi jangan mulai dengan dilarang ini, aku melarang ini. Nanti kamu stres, semuanya dilarang. Mulailah dengan apa? Mulailah dengan saat teduh yang rajin, rutin. Mulailah dengan berdoa rutin, berdoa sebelum makan. Kalau tidak pernah berdoa, kalau makan langsung makan aja, dilihatnya langsung selera aja, blep langsung, maka mulailah berdoa. Sebelum
melakukan aktivitas apapun dalam perjalanan, gaya hidup yang baru apa? Mulailah dengan doa. Sebelum melakukan pelajaran di kelas, mulailah dengan doa. Tuhan, di dalam namamu aku mulai pelajaran ini. Bersama dengan dosenku, berkati dosenku. Amin. Kan tidak 2 menit itu, hanya 1 menit. Tapi tindakan itu gaya hidup yang baru. Itu pola hidup yang baru. Mulai ketika kita mau jalan ke kampus, Tuhan sekarang aku mau jalan, sertai aku percaya Engkau ada di sampingku. Amin. Hanya 1 menit. Tapi itulah gaya pola hidup yang baru. Itulah pola hidup menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Dalam semua tindakan kita, kita tahu bahwa Yesuslah berotoritas pada semuanya. Itu pola hidup yang baru deh. Itulah Yesus sebagai Tuhan, judul kita ini. Karena Kristus hidup di dalam kita, maka libatkanlah Dia, jadikanlah Dia Tuhan di dalam seluruh kehidupanmu. Posisikan Dia sebagai Tuhan. Jangan jadikan Dia semacam hanya sekedar dokter. Ketika sakit, Tuhan tolonglah Tuhan. Ketika sudah sembuh, lupa sama dokternya. Dibutuhkan waktu sakit aja. Atau jangan jadikan satpam. Ketika kita mau pergi, Tuhan tolong jagai rumahku ya, jagai iniku, amin. Setelah balik ke rumah, oke Tuhan, sudah selesai, nggak diperlukan lagi. Nanti lagi ku panggil. Tapi jadikanlah Tuhan di dalam kehidupan kita menjadi yang utama, menjadi sentral dari seluruh kehidupan kita. Apapun yang kita mau lakukan, komunikasi dengan Tuhan. Ngomong aja. Kayak orang gila dong, Bang. Ya, kalau kamu berpikir bahwa Tuhan itu abstrak, tidak ada sebenarnya, ya memang jadi orang gila. Tapi kan kamu yakin bahwa Tuhan ada. Masa ngomong sama yang ada dibilang gila? Dia kan ada. Tapi orang lain tidak mempercayai, yaitu urusannya. Aku beriman Tuhan ada di dalamku. Karena aku beriman Tuhan ada di dalamku, maka aku akan berdialog sama Tuhan. Galatia tadi kan ini. Tuhan kan ada di dalam kita. Masa kita biarkan Tuhan membisu atau tidak kita ajak ngomong? Lucu kan? Kalau Pak Jokowi datang ke rumahnya si Grace, baru si Grace biarkan Pak Jokowi diam aja di situ. Dia sibuk dengan dirinya sendiri, Pak Jokowi diam aja di situ mandang-mandangin. Nggak ngapa-ngapain, nggak diajak ngomong, dibiarin gitu aja duduk di sofa. Ya udah, itu kan lucu. Atau datang Pak Nelson ke rumahnya si Grace, ke rumahnya si Selvia, baru, oh datang Pak. Oh iya, duduk Pak, duduk. Setelah itu nggak diajak ngomong, nggak diapa-apain. Sepanjang hari kayak gitu. Pak Nelson di rumah Selvia, terus ngapain? Duduk aja. Kau ajak ngomong? Tidak. Terus tidak diapa-apain? Tidak. Lewat lalu gitu aja Pak Nelson duduk situ, lewat ke depan, lewat ke belakang. Pokoknya seperti nggak ada aja Pak Nelson, tapi ada di situ. Kebayang? Tuhan hadir di dalam kita, tapi kita asal lalu lalang aja pokoknya kita. Apapun tindakan, nggak pernah kita libatkan Tuhan, nggak pernah kita ajak Tuhan ngomong, nggak pernah kita diskusi, nggak pernah. Jadi bayangkan aja dosenmu datang, dosen yang paling kau hormati datang ke rumahmu, datang ke kosmu, kau persilakan masuk, setelah itu kau mengerjakan semua rutinitasmu, nggak kau gubris dosen itu, tapi kau tahu dosen itu ada di situ. Kira-kira gimana lah perasaan dosen itu, dan kira-kira orang lain yang melihatmu itu gimana lah geramnya samamu. Biar kalian sadar bahwa kita seringkali begitu. Tuhan ada di dalamku, terus kita cuekin. Sepanjang hari nggak ada kita ajak ngomong. Oke. Jadi kita harus membuat pola hidup yang baru ya. Pola hidup yang baru. Ya.
Bertobat artinya, nih ya, Roma 12 ayat 2, silakan, D. Sama-sama kita baca Grace yang Roma 12 pimpin. ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya. Ya, semua sudah baca ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi, bertobat itu berbalik dari jalan yang salah dengan melalui perubahan pikiran. Arti gini, awalnya kamu awalnya kebiasaannya ke naik klub. Senang-senang. Baru kamu bertobat. Kenapa? Bukan bertobat karena takut dosa di naik klub. Karena nggak ada dosa di naik klub. Masuk ke naik klub aja kok. Kenapa kamu tidak mau lagi ke naik klub? Karena kamu mulai berpikir, di naik klub, aku tergoda oleh ini, aku tergoda oleh minuman ini, aku tergoda oleh ini, aku melihat yang tidak benar, bisa tergoda. Pemikiranmu itulah yang membuatmu tidak mau ke naik klub. Misalnya, merokok, ada seseorang merokok. Kenapa dia tidak mau merokok lagi? Bukan karena dia takut yang lain-lain, enggak. Kenapa? Karena dia udah mulai berpikir, berubah. Dia mulai mendapatkan pemikiran yang baru bahwa kalau aku merokok, yang aku tahu, aku merusak bait kudusnya Tuhan. Ini kan bait kudusnya Tuhan, masa aku rusak? Tuhan hadir di sini. Masa aku rusak rumahnya Tuhan? Nah, itu pemikirannya. Jadi dia berhenti merokok dengan perubahan pemikiran. Tambah pengenalan dia akan Tuhan. Kenapa lagi? Masa aku sakit-sakitan? Kalau aku sakit-sakitan, bagaimana Tuhan memakaiku? Bayangkanlah kalau seseorang yang sepintar-pintarnya seseorang menyetir, tapi kalau memakai mobil yang sudah rewotan, yang suka macet, yang mati, nggak ada gunanya keahliannya. Sama. Sedahsyat-dahsyatnya Tuhan, kalau aku nggak menjaga diriku sampai sakit-sakitan, bagaimana aku bisa diutus misi ke tempat-tempat yang jauh, ke tempat-tempat yang sukar? Bagaimana aku menjadi penerobos? Begitu, Di. Jadi berbalik dari jalan yang salah dengan melalui perubahan pikiran. Makanya penting baca firman Tuhan untuk kamu terarah ke pertobatan yang benar. Jadi pertobatan yang benar itu apa? Ini dibenahi. Baru ketika kita ngerti, kita paham, kita lakukan. Maka pertobatan kita kuat dasarnya. Tidak sekedar ini, dilarang begini, dilarang begini, dilarang begini, dilarang begini, dilarang begini. Semua dilarang, akhirnya dia bilang, semakin ikut Tuhan semakin stres. Kenapa? Karena yang ada di otaknya dilarang gini. Dosa, dosa, dosa. Nanti kalau mati kuburannya panjang. Oh, macam loh semua ceritanya kan. Nanti nggak cukup. Nanti begini, begini. Semua penuh dengan larangan, dengan ketakutan. Bukan dengan pengertian. Jadi penting sekali ya untuk seorang anak Tuhan, pertobatannya itu karena apa? Karena dia belajar, mengerti, dia baca firman Tuhan bilang janganlah engkau mencuri, dan dia telusuri kenapa rupanya kalau mencuri itu selain kita salah juga itu merugikan orang lain. Kita jadi memiliki cara instan untuk kaya dan itu tidak benar. Tidak ada proses yang dialami oleh diri kita. Tidak ada pembentukan pada diri kita kalau dalam mencuri itu, korupsi itu. Kenapa? Pingin instan aja. Padahal Tuhan inginnya kita proses agar kita menjadi mempelai yang indah nanti di hadapan Tuhan. Karena diproses kita, makin dewasa kita dengan segala bentuk dengan segala bentuk kesusahan-kesusahan yang kita alami, kita mengalami banyak proses kehidupan dan kita makin matang. Ketika dia ngerti gitu, maka dia bilang, tidak akan kulakukan korupsi. Kenapa? Karena aku ingin diproses agar aku nanti matang menjadi mempelai
Kristus yang sangat-sangat dinantikan Tuhan. Begitu. Kenapa? Akhirnya ketika ada orang yang menggoda pun, dia bilang, enggak. Kenapa? Tujuanku jelas. Enggak lagi terombang-ambingkan dia. Itu maksudnya Roma 12 ayat 2 ini. Jadi berubah itu, pertobatan itu terjadi karena perubahan budi. Amin. Ya. Ini seperti metamorfosis, ini gambarnya ini ya. Berubah dia menjadi indah. Kupu-kupu. Jadi oleh karena kamu membuat banyak sekali pengenalan akan Tuhan di pikiranmu, firman Tuhan di pikiranmu, di hatimu, maka kamu menjadi orang yang sangat-sangat peka untuk membedakan manakah yang baik, naik lagi, manakah yang berkenan kepada Allah, naik lagi, manakah yang sempurna itu. Kalau udah sempurna kan pasti baik, pasti berkenan kepada Allah. Jadi semua yang kau lakukan sempurna. Semua yang kau lakukan sempurna. Kenapa? Kenapa kamu bisa memilih yang tepat? Karena akal budimu bukan lagi akal budi waktu kau bertobat pertama kali. Tapi akal budi yang sudah mengalami pendewasaan. Ya. Ada hal-hal yang terkandung dalam tindakan pertobatan, ya, hal-hal yang terkandung dalam tindakan pertobatan itu ini satu. Apa sebenarnya yang dikandung kalau seseorang bertobat itu apa sih tindakan-tindakan yang terlihat? Ada penyesalan yang sungguh-sungguh. Silakan dibaca deh 2 Korintus 10. 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Iya. Duka cita yang bagaimanakah yang membawa pertobatan? Duka cita menurut kehendak Allah. Ya. Duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Ya. Ada penyesalan yang sungguh-sungguh. Kenapa lah aku kayak gini ya? Kenapa dia bisa menyesal? Karena dia sudah mengalami pencerahan. Itu abang bilang ya. Pencerahan dia. Aduh, awalnya dia tidak tahu. Misalnya gini. Kamu tidak tahu bahwa yang di tanganmu itu kotoran. Ya. Kau pegang-pegang, kau tidak tahu. Kenapa? Karena pada saat itu kau pilek. Udah lagi pilek, kau nggak tahu kalau itu kotoran, kau pegang-pegang aja tuh, kau pikir lumpur. Bayangkanlah ya, kau pikir lumpur. Rupanya itu kotoran apa ya? Tinja gitu loh. Tapi kau nggak ngerti, kau pikir itu hanya tanah liat kuning-kuning. Udah? Tidak tahu. Tapi ketika suatu saat kamu mengalami perubahan hidup, artinya bagus, kau lihat kok bau, aduh ngapain lah aku pegang ini ya. Baru tahu jijik, kenapa? Karena ada perubahan dalam diri membuat, aduh seandainya aku tahu sejak awal penciumanku bagus, nggak akan kusentuh itu. Nah itu penyesalan itu. Jadi ada penyesalan yang sungguh-sungguh. Kenapa dia bisa menyesal sungguh-sungguh? Karena dia sudah menemukan bahwa itu salah. Ada pembaharuan di pikirannya. Yang kedua, apa yang terkandung dalam tindakan pertobatan? Yang kedua apa? Ada pengakuan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Baca 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya. Ada pengakuan. Pengakuan ini menunjukkan kerendahan hati. Aku bertobat, tapi kau tahu salah. Nggak terlampaunya aku, salah aku, tapi nggak apa-apa lah, bertobatlah aku. Kau ngakuin nggak salah. Nggak salah sebenarnya aku, tapi demi damai udah bertobat aja lah aku. Itu nggak bertobat itu. Pertobatan itu adalah mengakui dosa. Menyadari rendah hati, Tuhan memang tak ada yang benar yang bisa aku lakukan Tuhan. Aku butuh Engkau di dalamku, tuntunlah aku Tuhan. Seringkali aku salah. Bahkan selalu Tuhan, tuntun aku di jalan-Mu. Hanya Engkaulah yang bisa membuat aku benar. Ajari aku. Ya. Rendah hati di hadapan Tuhan. Rendah hati, akui. Orang yang tinggi hati itu mana mau mengakui salah. Tinggi hati itu nggak mau mengakui salah. Maka pengakuan dosa itu, ya, tindakan pertobatan, pengakuan dosa itu, penyesalan, itu semua nanti sampai poin-poin berikutnya itu sebenarnya itu kuncinya adalah apa? Menaklukkan kesombongan aja. Kalau orang sombong, mana ada penyesalan? Orang sombong, mana ada pengakuan dosa? Yang ketiga, apa tindakan dalam tindakan pertobatan? Ada tindakan meninggalkan dosa. Tadi penyesalan, ngakui di hadapan Tuhan, ya aku salah. Baru berikutnya tinggalkan. Jangan di situ terus. Oke, silakan baca Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ya, sama-sama kita baca ya. Ayo, sama-sama kita baca semuanya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Nah, kira-kira angkat tangan dulu. Siapa yang pingin disayangi Tuhan? Nah, kalau pingin, tinggalkanlah yang salah-salah itu. Kalau tahu salah, tinggalkan. Ya, oke adik-adik ya. Kalau tahu salah, tinggalkan. Jangan diapain, jangan di sayang bang gitu loh. Jangan disayang-sayang. Kalau tahu salah tindakannya, tinggalkan. Kalau tahu salah kebiasaannya, tinggalkan. Kalau tahu itu dosa, tinggalkan. Bang, tapi enak bang, tinggalkan. Kenapa? Biar kamu disayangi Tuhan. Ya, tinggalkan. Karena kalau itu terus kita ikuti, kita pegang-pegang kebiasaan-kebiasaan buruk itu terus aja kita pelihara, kita nggak akan beruntung katanya. Kita nggak akan sampai ke Yeremia 29 ayat 11. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan itu. Nggak sampai kita ke situ. Karena apa? Kita nggak beruntung, orang-orang beruntung yang sampai ke situ. Orang-orang yang meninggalkan dosa, yang memberikan tuntunan hidupnya kepada Yesus Kristus. Mereka yang sampai menggenapi Yeremia 29 ayat 11. Ya, tahu ya Yeremia 29 ayat 11 itu ayat hafalan kan? Ya, tadi penyesalan yang sungguh-sungguh, ada pengakuan dosa, ada tindakan meninggalkan. Yang keempat. Nah ini. Ayo dibaca lagi semuanya, tapi dipimpin oleh Kak Grace. Silakan Kak Grace. Efesus 4 ayat 28 sampai 29, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun,
di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, tadi di nomor 3 tindakan meninggalkan dosa. Terus kemana perginya? Dari meninggalkan dosa berbaliklah melakukan kebenaran. Contohnya, dulunya dia orang yang mencuri, jangan mencuri lagi. Dulunya dia tukang nyontek, jangan nyontek lagi. Dulunya dia parbada bolon, jangan bolon lagi. Dulunya dia tukang gosip, jangan menggosip lagi. Tapi enak menggosip itu, Bang. Jadi banyak yang kita tahu. Nggak benar itu. Yang dulunya malas, jangan malas lagi. Yang dulunya nggak saat teduh, ya mulailah saat teduh. Yang dulunya nggak baca firman Tuhan, mulailah baca firman Tuhan. Tinggalkanlah tindakan dosa, tapi jangan sekedar tinggalkan. Jelas arahnya kemana? Arahnya melakukan kebenaran. Ya, itu arahnya. Efesus 4 ayat 28 sampai 29. Oke? Ya. Orang yang mencuri jangan ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Artinya ayat ini juga secara jelas mengatakan jangan jadi seorang peminta-minta. Karakter kita harus memberi kepada yang kekurangan. Artinya Tuhan nggak suka kita kekurangan. Di mata orang pun Tuhan nggak suka kita miskin, kekurangan. Tuhan inginnya ayat ini menunjukkan kepada kita agar kita menjadi pengikut Kristus yang memberi, ada pada kita. Kenapa ada pada kita? Karena kita bekerja keras. Tapi jangan ada pada kita karena korupsi. Jangan ada pada kita karena curang. Jangan ada pada kita karena kita melakukan ketidakbenaran. Dosa, jangan. Tuhan nggak mau. Tapi apa? Ada padamu, kamu kaya raya, kamu berkelimpahan karena kamu kerja keras. Kenapa kamu berkelimpahan dan kerja keras? Kenapa kamu berkelimpahan? Kenapa kamu ingin dan harus berkelimpahan? Karena kamu harus memberi kepada yang kekurangan. Oke? Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Nah, ini dia. Jangan semua kebun binatang bisa kita bawa di mulut kita. Semua nama-nama binatang kita hafal kali di mulut kita. Jadi ketika kita marah, keluarlah itu satu-satu. Dub gitu loh. Jangan. Jangan kita ngutuk terus. Mengutuk, mendumel, bersungut-sungut. Jangan itu yang ada di mulut kita. Tapi yang ada di mulut kita apa? Nubuatan, perkataan yang positif, memperkatakan yang baik, nasihat demi nasihat untuk membangun orang lain. Jangan ngedropkan orang lain. Memang kulihat kau banyak kali jerawatmu. Makanya siapa yang mau samamu katanya. Jangan kerjanya hanya bilang, itulah kau kan bandel kau. Adikku ini memang bandel kali. Oh, memang dari semua adikku ini yang paling bandel. Bandel lah dia terus. Kami gimana lah Pak, kami ini miskin kalinya. Gimana lah mama hanya kayak gini, bapaknya miskinnya kami Pak. Ya apa yang bisa kami buat Pak, nggak bisa kami bayar karena kami miskin. Terus dibilangnya miskin. Berlindung di dalam kemiskinan supaya mendapatkan belas kasihan. Padahal Tuhan bilang apa? Bekerja keras. Kalau ada Tuhan di dalam kita pasti ada jalan. Pasti ada. Ya. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mereka mendengarkannya senang gitu loh. Mendapat nasihat itu senang. Terbangun. Dah? Jadi itu tadi yang pertama, penyesalan yang sungguh-sungguh, ada penyesalan, diakui di hadapan Tuhan,
di hadapan temannya kalau memang dia salah, akui, berdamai. Baru ada tindakan tidak akan mengulangnya lagi, bahkan berbalik, yang awalnya tukang mengejek sekarang menjadi tukang menasehati. Yang awalnya suka mencuri sekarang berbalik jadi suka memberi. Yang awalnya egois berbalik gitu loh. Yang awalnya malas, menghindar-hindar kerjaan, kalau bisa pura-pura banyak tugasnya agar jangan dia cuci piring, nyapu di kosannya, banyak aja kerja kelompoknya, berbalik, diusahakannya terus banyak waktunya, diaturnya supaya apa? Supaya dia bisa menyapu di tempat kosnya. Gitu. Kalau lagi bayar makanan, diusahakan dia lambat-lambat makan. Supaya apa? Supaya yang cepat lah yang bayar. Iya kan? Sekarang berbalik, diusahakan cepat, waktu diajak makan, dia usahakan ada sama-sama dia, minimal dirinya diselamatkan agar nggak jadi beban orang-orang lain. Jadi mentalnya sudah mental kalau nggak bisa membayar orang lain, minimal aku nggak jadi beban sama orang lain. Mentalnya sudah mental begitu. Tindakannya meninggalkan cara-cara yang salah, berbalik ke cara-cara yang benar. Gitu ya. Jadi itu di dalam kegiatan sehari-hari. Yang kelima, ini yang terakhir. Apa ini? Ya, silakan sama-sama kita baca. Lukas 19 ayat 8, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Iya, ada tindakan pemberesan. Menyelesaikan hal-hal di masa lalu yang kita pandang itu harus kita selesaikan. Ya, misalnya kamu benci kali sama keluargamu, maka tuntaskanlah itu. Kamu punya musuh, selesaikanlah itu. Ya, tadi kamu sudah menyesali karena sudah bermusuhan sama dia, baru mengakui bahwa ada salahmu di situ, kamu tidak akan mau lagi membenci, sudah mulai memberkati dia di dalam doa, dan tanamkan di hatimu, kalau aku kan nanti ketemu sama dia, aku akan salam, aku akan melakukan pemberesan. Ini tindakannya, pemberesan. Ketika yang 5 ini dilakukan, ini menunjukkan bahwa kita itu dipimpin oleh Tuhan, tidak lagi dipimpin oleh dunia ini. Ini tidak lagi kita dipimpin oleh penguasa kerajaan angkasa ini. Ya, enggak lagi. Kenapa? Karena ini tindakannya durhaka semua. Durhaka terhadap kebenaran. Apa itu? Korupsi itu adalah durhaka terhadap kejujuran. Korupsi. Ya. Nepotisme itu durhaka juga itu terhadap apa? Terhadap kualitas. Kualitas tidak ada, tapi karena itu keluarga atau saudara, dia dimasukkan. Yang berkualitas tidak, durhaka dia. Dan roh dunia ini bekerja di situ. Dia tidak dipimpin oleh Yesus orang-orang seperti itu. Tapi kita yang dipimpin oleh Yesus, ya, maka apa yang ada di dalam kita ini tindakan-tindakan benar dari hasil pertobatan yang sejati. Sejauh ini paham adik-adik semua? Paham ya? Ini sedikit lagi ya untuk kita sampai. Jadi arti kehidupan Yesus itu ya, arti ketuhanan ya, bukan ini ya, bukan kehidupan, arti ketuhanan. Bentar ya. Sebentar. Ini ada yang salah PowerPoint-nya.
Ya, jadi adik-adik semua, arti ketuhanan dari arti ketuhanan Kristus, ya. Menurut Alkitab, siapakah Yesus Kristus itu? Ya, jadi siapakah yang memimpin kita ini? Ya. Yang pertama, coba buka di Yohanes 13 ayat 13. Ya, silakan dibaca. Sekarang ganti dulu. Siapa yang bisa baca dulu ya? Siapa yang ada di sini ya? Sebentar ya, ganti dulu ya. Si Ade dulu, Ade. Ade bisakah mic-nya bagus? Bentar, apa katanya? Hujan deras Bang. Oke lah ya. Kalau gitu saya pindah ke Wirawati. Silakan Wira. Yohanes 13 ayat 13 sudah ada kok di sini. Bang, saya izin off cam ya, Bang. Jaringan saya juga. Iya, bermasalah juga. Oke. Freli Tapi dulu. saya bisa membaca. Oh, bisa membaca? Saya bisa baca. Oke, bacalah. Oke, silakan. Itu Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya, jadi menurut Alkitab siapakah Yesus Kristus itu? Maka dia adalah siapa Wira? Guru dan Tuhan. Guru dan Tuhan, Bang. Iya. Nah, sekarang lanjut. Wira dulu ini. Nanti ganti lagi. Kisah 10 ayat 36. 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Iya, jadi menurut Alkitab siapa Yesus Kristus itu menurut Kisah 10 ayat 36? Wira siapa? Yesus Kristus adalah Tuhan dari? Ialah yang memberitakan damai sejahtera. Iya. Siapa Yesus itu? Tuhan dari semua orang. Iya, itu dia. Tuhan dari semua orang. Jadi kalau Yesus Kristus itu siapa? Tuhan dari semua orang. Dialah guru dan Tuhan. Oke. Dalam bahasa Yunani, Tuhan Yesus disebut Kurios, yang artinya penguasa tunggal. Diskusikan apa artinya menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Menurut Freli, silakan Freli. Diskusikan, apa kira-kira menjadikan Yesus itu sebagai penguasa tunggal dalam kehidupanmu? Apa maksudnya? Menurut Freli. Silakan Freli. Ya, silakan. Dengar Kak Bang? Dengar, silakan. Kalau menurut saya penguasa tunggal berarti satu-satunya. Satu-satunya. Ya. Iya, satu-satunya yang berkuasa ya. Iya, betul. Jadi penguasa tunggal artinya yang memerintah atas hidup kita. Yang harus kita taati hanya Tuhan, nggak ada yang lain. Dialah yang memimpin kita, gitu lah ya. Ya, penguasa tunggal. Jadi dalam bahasa Yunani Tuhan itu adalah Kurios, yang artinya penguasa tunggal. Oke, baru di sini dibilang kalau Yesus adalah Tuhan, haruskah kita mentaati setiap perintahnya? Coba Frida. Apa jawabannya Frid? Yes or no? Yes, Bang. Yes. Saya sih yes. Oke, lanjut ke babak berikutnya. Yesus adalah Tuhan. Haruskah kita mentaati setiap perintahnya? Yes.
Janji ya Frida ya, kamu yang jawab tadi taati ya. Rajin baca firman. Atas hal apa saja Yesus harus menjadi Tuhan. Oke, sekarang Yurika silakan baca di Kolose 1 ayat 18. Di sini jawabannya. Atas hal apa saja Yesus harus menjadi Tuhan? Yurika. Kolose pasal 1 ayat 18. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi, atas hal apa saja Yesus harus menjadi Tuhan? Halo, Yurika? Menurut Yurika apa? Karena ia bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Iya, itu alasannya. Ya. Tapi dia menjadi atas hal apa saja Yesus harus menjadi Tuhan? Ya. Atas jemaat. Ya, atas semua jemaat, atas hal apa saja? Atas jemaat. Atas semua jemaat, gitu ya. Ya. Ya, jadi di semua jemaat, jadi tidak ada sebenarnya pendeta atau gembala bilang ini jemaatku, maka nggak boleh sebenarnya pendeta berantem dan bilang dia curi jemaat. Emang curi dari mana? Gereja A bilang gereja B itu mencuri jemaatku. Emang itu jemaat siapa? Jemaat Tuhan. Tuhan yang pindahkan dia di kandang A, kandang B, kandang C kan suka-suka Tuhannya juga. Gitu loh. Masa dia curi domba katanya. Berarti dia nggak memahami Kolose 1 ayat 18. Bahwa Kolose 1 ayat 16 ini menjelaskan bahwa semua jemaat itu kepalanya Yesus. Jadi Yesus itu atas seluruh jemaat, dia itu adalah kepala. Dia pemimpinnya. Para pendeta itu hanya gembala yang dipercaya oleh Tuhan untuk menggembalakan. Ya, itu bukan miliknya jemaat, itu milik Tuhan jemaat. Oke, jadi atas hal apa saja Yesus harus menjadi Tuhan? Atas seluruh jemaat. Kenapa? Karena Yesus yang sudah beli, seperti kata Yurika tadi, dia yang pertama bangkit dari antara orang mati, dia pemimpinnya, dia yang pertama. Ya, dia menjadi lebih utama dari segala sesuatu. Sekarang saya ke Jenti. Silakan. Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Kolose 1 ayat 16 sampai 17 beginilah firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Iya, jadi atas hal apa saja Yesus menjadi Tuhan? Menurut Jenti? Atas segala sesuatu. Ya. Atas segala sesuatu. Apa aja itu? Inilah yang tadi itu yang Jenti baca tadi. Ya. Baik singgasana maupun kerajaan, pemerintahan, semualah penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Jadi Dia itu Tuhan atas segala sesuatu. Oke. Silakan nanti sesuatunya disebutkan. Kalau nanti ada tulisannya ya. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan, singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa, segala sesuatu yang diciptakan itu Dia semuanya.
Oke. Baru yang ketiga. Roma 14 ayat 9. Saya sekarang ke Freli. Silakan Freli. Roma 14 ayat 9. Ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi atas hal apa saja Yesus harus menjadi Tuhan menurut Roma 14 ayat 9? Freli. Atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Betul sekali. Semuanya. Jadi kan nggak ada kan di antara orang mati dan hidup kan? Apa itu Bang? Mati sedang-sedang Bang, atau hidup segan mati tak mau. Nah itu enggak itu. Hidup segan mati tak mau Bang. Jadi ya dia di tengah-tengah Bang. Itu nggak jelas. Itu nggak ada ya. Itu hanya ada di mana itu? Di orang-orang yang lagi putus cinta, hidup segan mati tak mau Bang katanya. Oke. Abang karena waktu ya. Karena waktu nanti kita lanjutkan lagi untuk yang C-nya. Ya, sampai D. Abang sampai di sini. Kira-kira adik-adik semua ya. Kira-kira adik-adik semua sudah cukup paham ya dengan apa yang Abang sampaikan ini? Ya. Kalau paham dan ada pertanyaan silahkan Abang kasih sesi kalau ada pertanyaan. Ada 10 menit lagi waktu kita. Izin Bang, saya izin bertanya Bang. Ya, silakan. Ini paling diskusi sih Bang jatuhnya sih Bang. Cuman Ya. Bertanya juga Bang. Seperti yang kita ketahui kan pada saat ini kasus Hotma Sitompul kan lagi marak-maraknya ya Bang. Iya. Nah, sebelum itu kan saya mengikuti itu Bapak itu seperti apa, dia pengacara seperti apa. Ya. Yang saya lihat kepribadian dia itu dia selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkahnya. Dia selalu mengandalkan Tuhan, dia selalu mengucapkan Tuhan dan segala tindakannya dia andalkan Tuhan. Nah, kenapa tiba-tiba kasus seperti itu gitu Bang? Yang bikin heran apakah manusia itu tempat munafik gitu Bang, artinya kita nggak bisa lebih baik orang kita melihat dari orang kan ini orangnya baik gitu, ternyata dalam hati ininya busuk gitu Bang, atau don't judge by the cover gitu Bang. Itu bagaimana ya Bang bisa terjadi? Kenapa sih anak Tuhan seperti itu gitu Bang? Ya, terima kasih Bobby, ini pertanyaannya keren, menyangkut ke yang ini ya. Kalau Yesus sebagai Tuhan di dalam dirinya dengan memperkatakan itu harusnya tidak terjadi. Pertama Bob, Abang baru tahu cerita ini kemarin. Kemarin kakak buka IG dan dia cerita bahwa kakak ngikutin IG-nya Pak Hotma ini. Bukan ibu, IG-nya ibu itu karena bagus katanya, masa jualannya keren lah gitu ya Bob ya. Jadi kalau bagi kakak ini kayaknya istri yang ideal ini, bagus kok kayak gini Pak Hotmanya ya. Saya karena nggak mengikutinya ya, tidak mengikutinya, tapi ada satu yang saya lihat waktu mengendorse makanan-makanan, sarapan, selalu ada latar belakang lagu-lagu rohani itu ya. Di hati saya begini, kita kan ngelihatnya kan di sini kan,
kasusnya keluarga ini ya, kita kan ngelihatnya kan apa yang kita lihat dari beberapa cuplikan-cuplikan yang ada di IG ya, Bobby ya. Misalnya yang ada di depan kamera, dan kita tahu semua yang di depan kamera itu kan pasti disetting. Ya, kita kan tidak mengikuti yang di belakangnya. Maka Abang kalau kasusnya Pak Hotma sama Ibu sama keluarganya, karena tidak berada di dalam, tidak memahami, tidak bisa memberi penilaian untuk kasus itu. Apalagi Abang baru tahu kemarin. Tapi kalau kita menilai, misalnya Bobby sama saya, sama teman-teman semua yang ada di sini, misalnya kita satu tim lah kan, ini Abang bawa ke kasus kita. Kita satu tim sama-sama KMK, PMK, baru ada teman-teman kita yang selalu bicara Tuhan, selalu berbicara Tuhan gitu kan. Tiba-tiba kita tahu ternyata karakternya nggak bagus. Dan dia menyinggung ke banyak orang, dan enggak seperti yang Bobby bilang, kayak munafik jadinya Bang. Gitu kan Bob? Kalau contoh yang Abang kasih ini bisa nggak kira-kira kita terima? Karena ya, kalau kasusnya Pak Hotma Sitompul sama Ibu, kita tidak bisa melihat 24 tahun mereka hidup, apa aja sebenarnya yang terjadi di situ kan. Itu bukan kasus yang kayak makan cabai kan, muncul tiba-tiba langsung pedas kan. Pasti ada itu ya, kita tidak tahu ya. Tapi kita bawalah ke dalam kelompok kita, Bobby, Kak Grace, Frida, siapa ini kan, misalnya satu tim berbicara rohani, tapi kok tiba-tiba berantem itu dalam satu kepengurusan panitia Natal lah gitu lah kan, panitia Paskah gitu ya. Dan kalian akhirnya tahu, oh munafiknya nih gitu kan. Padahal orang yang paling rajin cerita tentang Tuhan. Nah gitu. Maka pertanyaan Bobby tadi, kok bisa kan terjadi seperti itu kan? Kok jadi kayak gudang kemunafikan gitu kan Bob? Iya Bang, betul Bang. Nah, kalau menurut Abang Bob, ya, menurut Abang, sebenarnya Abang lanjutkan berarti. Harusnya Abang tadi nggak lanjutin ini Bob. Ya, di sini intinya Bob. Menjadikan itu sebagai Tuhan. Nah ini Bob, kamu langsung tanya itu, paling itu untuk minggu depan, tapi nggak apa-apa lah. Sudah Abang siapkan sebenarnya. Tadi Abang dapat message dari Kak Grace. Bang, waktunya Bang katanya. Siap. Ini ya Bob ya, kamu yang mancingnya Bob ya, bukan Abang ya. Ini ya. Dalam diri setiap manusia itu ada sifat mementingkan diri sendiri. Keegoisan berpusat pada diri sendiri, segala sesuatu selalu berkisar di sekeliling aku dan menghubungkan segala yang dikatakan dilakukannya dengan diri sendiri. Kalau keakuan ya, manusia menguasai segala pemikiran, kemauan, serta tindakan. Pada hari-hari terakhir, ya, manusia akan lebih mencintai dirinya sendiri. Itu ada ayatnya ya. Kasih pun semakin tidak ada lagi kan, makin dingin. Keinginan dan tujuan sendiri. Apa yang akan melahirkan dosa, dan dosa melahirkan maut. Sebenarnya ini, Bob. Manusia berdosa, manusia duniawi sama manusia berdosa, Kristus di luar, ya. Ini takhta hati, ini keegoan ya, Bob, yang nanti kalau munafik dibilangkan. Kalau kayak gini tidak bisa kita bilangkan orang munafik. Tapi yang begini sering jadi kita bilang orang munafik, Bob. Kristen duniawi. Kenapa? Kristus di dalam dia, tapi dia yang bertakhta di hatinya, bukan Kristus. Nah, Kristen yang benar itu begini, Bob. Kristus yang memimpin dirinya, keegoannya harus di bawah. Gini dia kira-kira, Bob. Jadi, kenapa Bang orang bisa kayak gitu? Ya mungkin dia masih ke level nomor 2 ini, Bob. Tapi udah bicara firman, ya bisa aja bicara firman, tapi dia membicarakan sesuatu yang kamu pelase semua, tidak ada kerendahan hati, seperti yang ini tadi. Ini dia tidak ikutin ini.
ini nggak benar-benar terjadi pertobatan, ini kan hanya bisa dilakukan kalau orang rendah hati, Bob. 1, 2, 3, 4, 5 ini. Kalau kalian kepanitiaannya ininya menjadi dasar kalian, kuat pada diri kalian, kepanitiaan, maka kalian akan menghargai rekan kalian, mendahului memberi hormat kepada rekan kalian, mendahulukan, saling mendahului memberi hormat, ya, karena mengenal dirinya. Dan satu lagi, ketika semua panitia menjadi Kristen yang benar ini, maka tindakan-tindakannya sudah firman Tuhan. Keegoisannya di sini, kemunafikan itu. Kan egois munafik itu kan ini sebenarnya yang bertakhta gini. Bicara Tuhan, tapi masih ingin menang sendiri, egois sama keakuannya. Begitu kira-kira, Bob. Bisa menjawab, Bobby? Iya Bang, cukup jelas Iya. Bang. Terima kasih. Iya. Jadi sebenarnya ini untuk minggu depan, Bob. Ya, soalnya kan kebetulan saya baru-baru ini sih Bang mengikuti pengacara itu Pak Hotma Sitompul gitu kan. Saya salut gitu dengan kepribadiannya. Ya, termotivasi juga dengan kepribadian rohaninya gitu Pak. Ya. Soalnya dia mengandalkan Tuhan dalam setiap perkataannya, baik pun itu membela seseorang gitu. Tiba-tiba keluar kasus seperti ini kayak nggak percaya gitu. Loh, ternyata apa yang kita lihat belum tentu baik gitu Bang. Iya. Kadang kan kita tidak tahu ya, kalau Abang mau nilai positifnya, bisa jadi dia sedang mengajar sebagai pemimpin di keluarga, bisa jadi dia sedang menerapkan satu. Kita kan tidak tahu kenapa bisa begitu. Kita ikuti aja lah dulu, Bob. Sama seperti kasusnya, ini kan masih gelap sebenarnya sama kita kasusnya Pak Ahok, Ibu Vero, sama satu lagi kan. Ini kan sebenarnya kalau bagi Abang pribadi, ya, karena Abang menentang sekali tentang kebenaran firman Tuhan kan tidak boleh bercerai, ya. Tapi kan itu kan menjadi sesuatu yang kasusnya Bapak ini sesuatu yang kita mau perdebatkan itu salah, memang salah, karena perceraian kan itu memang tidak bisa ditolerir. Firman Tuhan harus tetap firman Tuhan gitu ya. Tapi kan menjadi ketika dilihat dari sisinya apa yang disampaikan oleh Pak Ahok saja, karena Ibu Vero nggak pernah menyampaikan konfirmasi, ya kan? Jadi kita bingung ini sebenarnya apa sih yang terjadi. Nah, kalau untuk kasus seperti ini, seperti Pak Ahok, Abang mengambil sikap ya tunggu aja dulu, karena pengakuan satu pihak membuat perkara itu terlihat benar memang di pihak yang mengaku yang banyak, tapi karena pihak lain belum menyampaikan klarifikasinya, kita nggak bisa menilai. Kalau bagi Abang ya, sama seperti yang kasusnya sekarang yang banyak digembar-gemborkan kan masihnya pihak dari ibu itu kan, Bob? Iya Bang. Iya kan? Tidak bisa juga Bobby langsung menilai bapak ini begini kan, kita kan tidak bisa. Kalau pas Bobby pada kejadiannya itu, Bobby sebagai Pak Sitompul kan tidak bisa dijudge juga Bobby sedang mengadakan planning apa. Seorang guru ketika mau mengajar juga kan kadang terlihat kejam kan. Artinya apa yang mau abang ajarkan sama kalian semua yang ada di sini, ya nggak bisa kita cepat-cepat menilai. Kita tunggu aja lah, karena kita tidak tahu latar belakangnya. Makanya Abang tadi bawa ke satu kasus yang kepanitiaan aja. Orang cerita tentang Tuhan dia paling banyak menasehati, tapi ternyata nggak melakukan. Biasanya itu Kristen yang duniawi lah itu yang di tengah ini. Egonya masih lebih tinggi. Tidak menempatkan Tuhan di hatinya, tapi egonya di hatinya, keakuannya. Ya, tapi kalau Kristen yang benar, ini kita ambil secara kebenarannya ya. Kalau Kristen yang benar,
ya, yang nomor bawah ini, ketika Kristus benar-benar berdiri di sini, maka yang terjadi adalah apa? Buah roh yang muncul deh. Salah satu buah roh apa? Kesabaran. Akan sabar terhadap pasangannya. Itu, Bob. Kan salah satu buah roh apa, Bob? Kesabaran. Iya. Artinya kalau Kristus yang ada di dalam dirinya benar-benar, maka yang akan terjadi sama dia apa? Sabar, mengasihi. Apapun ceritanya, tidak akan ada perceraian, tidak akan ada perpisahan. Kenapa? Karena ada satu kata sabar ini, sabar siahan ini, sabar siahan bisa, sabar samosir bisa, sabar apalah pokoknya. Karena ada kesabaran ini. Kesabaran ini yang membuat, apalagi kasih kan, kasih. Baru ada penguasaan diri lagi, Bob. Ini kan ciri khasnya Tuhan Yesus, Roh Kudus. Jadi kalau Kristus yang dia ada di sana, penguasaan dirinya pasti nggak akan terjadi itu tindakan-tindakan yang terlampau kelewat batas itu. Ini yang bisa abang sharekan ke Bobby, ya, ke teman-teman yang mendengarkannya. Kalau kalian bilang, kenapa Bang dia bicara-bicara Tuhan tapi jadi kayak munafik jadinya Bang, jadi ilfil awak ngelihatnya. Ya mungkin dia masih di nomor 2, kita doakan dia supaya dia menjadi yang paling bawah tadi. Ya, itu aja yang bisa kita buat. Dan kami gimana Bang? Abang gimana? Abang berusaha untuk terus pada posisi yang nomor 3 yang di bawah tadi. Sama dengan Bobby. Bobby harus berjuang. Yurika, Freli, Ade, Wirawati, Selpia, abang sebut salah satu ini. Nunut, Feby, Grace, Frida, Genti. Harus berjuang untuk menempatkan Kristus di takhta hatimu dan keegoisanmu di bawah dari takhta. Ya. Sehingga itu yang mengalir terus dari dalam hidupmu adalah aliran-aliran air hidup. Apa itu sebenarnya aliran-aliran air hidup? Apakah becek atau basah atau keringat kita? Bukan. Yang dimaksud itu apa aliran-aliran air hidup? Ya ini tadi yang dimaksud. Gak usah jauh-jauh kita merenungkan apa ya aliran-aliran air hidup itu. Apakah orang berbahasa roh? Apakah ya itu salah satu. Apakah orang jadi aneh-aneh tingkahnya? Ya enggak. Terus apa? Aliran-aliran air hidup itu ya ini. Ini maksudnya aliran air hidup itu 9 buah roh ini. 9 karakter dari buah roh ini. Mengalir kasih dari dalam dirinya. Dia pingin membalas, tapi enggak mau dia membalas. Dia memilih sabar. Kenapa? Karena keegoisannya tidak memimpin dirinya lagi. Keakuannya enggak memimpin dirinya lagi. Yang mimpin dia sekarang siapa? Tuhan. Dan Tuhan bilang, sabar kau. Siap komandan. Itulah kau bilang. Sudah pingin marah kali. Sudah pingin pisah. Sudah kesal kali. Tuhan bilang, sabar kau. Sudah nggak mau kita memberi. Tapi Tuhan bilang, murah hati dirimu. Siap komandan. Kita hanya bilang gitu. Kalau Tuhan penguasa hidup kita bilang, siap komandan. Siap komandan. Nah, pasti gitu. Ya, begitu Bob, jawaban dari Abang, udah lewat 10. Iya Bang, terima kasih banyak Bang, udah cukup jelas. Ya, oke, puji Tuhan. Oke ya, sama-sama kita tunggu penilaian dari tentang kasusnya yang tadi kita bicarakan. Waktulah nanti yang menilainya ya. Pak Ahok, orang-orang yang kita hormati, orang-orang keren itu semua. Pak si Tompul itu orang-orang keren. Sebisa mungkin kita jangan apa ya, Abang ingatkan aja, jangan menjadi orang yang menghakimi apapun kasusnya. Kita bawa aja mereka dalam doa karena mereka adalah saksi-saksi iman saat ini di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Amin. Oke. Saya serahkan kepada Kak Grace. Abang pimpin dulu dalam doa. Yuk, mari kita bersatu dalam doa.
Ya, welcome Rosi Betanita. Kamu ikut dalam doa pun diberkati. Ya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Bapa, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Raja bagi kami. Engkau bertakhta di hati kami, Engkau berkuasa penuh atas hidup kami. Engkau Tuhan kami. Ajari kami bagaimana kami harus bersikap terhadap Engkau ya Tuhan. Bimbing kami, tuntun kami Tuhan. Untuk menjadikan Engkau Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami, seluruh keegoisan dan keakuan kami tundukkan di bawah firman-Mu Tuhan. Kami berdoa urapi kami agar kami bisa rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi ya hamba percaya Roh Kudus tidak terbatas untuk terus menjelaskan, memperluas pengertian-pengertian dari anak-anak-Mu ini tentang apa yang kami pelajari hari ini. Biarlah semua bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran dan cara-cara hamba-Mu Tuhan yang tidak tepat dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang berkuasa atas kami selalu, yang menyempurnakan kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan, amin. Ya, saya serahkan kepada Kak Grace. Silakan Kak Grace.